alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa bersemangat tinggi ya karena ada support dari Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Kaso yang bersama saya dalam mulai berangkat tadi sampai selesainya pun ditunggu beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI tentunya dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi tadi Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman ya mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit. Nah ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya, saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama ya pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi ya karena memang ke depan ya, SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, ya bagaimana yang sekarang ini ada operasi di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian Laut Cina Selatan juga demikian. Ya, ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Kenapa? Soal keberadaan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ini beliau tidak mendampingi karena alasan apa mungkin? Kenapa? Jenderal Andika tidak mendampingi mungkin karena alasan apa? Tahu. Ya. Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test ini. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di Kolin Lamil, ya, beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Kemarin kan sudah nanya semua kan waktu di Kolin Lamil waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih untuk ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi, tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti jadi akan pendekatan humanis begitu Pak? Ya pasti. Tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tapi tetap harus humanis. Pak Yudo izin Pak Yudo, Firda dari Detikom. Pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal TNI dan Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrad. Izin minta tanggapannya bagaimana
ada orientasi ke sana juga nggak, penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai Panglima? Terima kasih. Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya, karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada Puspom Mat, ya ada Puspomal, ada Puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Pak izin Pak, kanan Pak. Pak izin soal ini kan memasuki tahun politik Pak. Nah TNI bagaimana untuk menjaga kenetralitasnya dan persiapan Bapak untuk memasuki tahun panas, tahun politik. Terima kasih. Sekalian ya Pak ya, satu lagi Pak. Ini kan Pak Yudo menjabat menjadi Panglima TNI hanya 1 tahun dan ini banyak diragukan oleh banyak orang untuk bagaimana membawa prajurit TNI dalam 1 tahun dan dibilang tidak akan ada terobosan dalam 11 bulan. Nah jawabannya dari tanggapan dari Pak Yudo sendiri seperti apa? Itu aja Pak. Ya sudah, tanggapannya seperti itu tadi. Tadi apa tuh? Tahun politik ya, jelas netralitas TNI tadi juga saya sebutkan di dalam visi misi saya tadi, dalam fit and proper test ya, kita tetap netral ya, kita tetap netral di dalam pemilu 2024 nanti ya, sehingga mulai sekarang ini sudah kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan pada prajurit semuanya ya agar netral. Ya udah, netralitas TNI kan itu. Ya silahkan, dengan masing-masing orang bisa menilai, mau menilai efektif, mau menilai tidak efektif, ya silahkan, itu haknya masing-masing. Ya tadi kan sudah ada di dalam 1 tahun 2023 ini perencanaan apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian nanti tadi ya dari evaluasi tadi tentunya akan kita laksanakan. Nah nanti kan kita akan konsolidasi dengan para kepala staf angkatan, bagaimana membuat TNI ke depan ini yang lebih solid lagi, sinergi lagi, tapi apalagi dengan Polri. Ya, karena tidak mungkin kita TNI bisa bergerak sendiri tanpa sinergi maupun soliditas dengan komponen negara lainnya, baik TNI, Polri maupun komponen yang lain. Loh, ya harus dilaksanakan. Yang tadi saya sampaikan kan ya harus dilaksanakan. Nanti kalau nggak bisa dilaksanakan kan dipanggil lagi saya berarti RDP di sini. Ya harus bisa dilaksanakan, wong itu sudah menjadi komitmen saya. Kamu harus dilaksanakan. Tadi kan sudah RDP, fit and proper test ini kan ada pertanggungjawabannya, tidak sekedar fit and proper test selesai. Nah tentunya nanti di dalam 100 hari pertama pasti Komisi 1 akan mengecek bagaimana apa yang sudah dilaksanakan dari fit and proper visi misi yang sudah disampaikan tadi kan gitu. Ya itu tadi ya, jadi konstelasi negara kita ini adalah negara kepulauan, 3/4-nya adalah laut. Semua negara sudah mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, apalagi dipertegas dengan visi Presiden tentang negara maritim. Ya tentunya ya, nanti akan kita tadi termasuk kekuatan maritim ya kita tingkatkan, kemudian tadi mengamankan semua jalur tol laut, kemudian mengamankan pelayaran internasional, sehingga pelayaran internasional karena melalui mayoritas pelayaran nasional pasti melalui perairan Indonesia. Nah ini kewajiban kita untuk mengamankan ya, untuk menjamin keamanan baik navigasi maupun keamanan dari perombakan dan sebagainya. Apa? Kenapa? Ya, beliau nanti akan berlokasi ke rumah dinas saya. Hari ini ya Pak? Iya, hari ini. Ya, setelah ini. Ya. Yang nanya lain, jangan ini terus ini terus. Ayo. Bagaimana dengan meningkatkan kesejahteraan para prajurit Pak? Apakah ada langkah-langkah dari Pak Yudo sendiri Pak? Ya tadi juga sudah saya sampaikan, nanti kita evaluasi dengan uang lauk pauk kita yang operasional itu, kemudian hak-haknya mereka selama operasional, dan juga tentunya kan dengan anggaran yang ada ini kan tidak mungkin langsung semuanya dinaikkan. Nah tentunya kita melihat perkembangan dari
anggaran kita ke depan untuk khususnya untuk belanja pegawai. Ya kita komitmen, pasti saya yakin semuanya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, apalagi dengan program perumahan prajurit. Nah, ini menjadi concern kita semuanya, dan saya yakin Komisi 1 juga banyak mendorong untuk DPR RI mendorong untuk kesejahteraan prajurit khususnya bidang perumahan. Nah, ini perumahan semuanya melalui SPSN kan sudah terbangun semua, baik di semua matra darat, laut maupun udara. Sudah ya? Ini lagi. Saya kira cukup, nanti dilanjut lagi setelahnya. Enggak? Ya pemirsa, usai sudah jalannya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudho Margono oleh Komisi 1 DPR RI. Ya pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan terkait informasi mengenai calon Panglima TNI baru Laksamana Yudho Margono. Tetaplah bersama kami.